Di bawah ada lagi al-musawah bainal iqtisad, keadilan ekonomi. Ini tidak sama rata sama rasa, tapi sama-sama merasakan. Beda kan? Sama-sama merasakan. Kalau tadi biar anak saya Fatimah syarakat lakotok tuh, ya dah. Kalau ini enggak. Masa tukang ban minta rezeki sama dengan pabrik ban? Kan enggak mungkin. Tapi semua kebagian, halalan, thayyiban, mubarakan. Orang sedikit bisa bahagia, dapat banyak bisa bahagia, dapat sedikit bisa menjadi pencuri, dapat banyak pun bisa menjadi rampok di mana-mana. Yang menghabiskan uang negara itu bukan orang miskin, Pak. Orang yang sudah Masya Allah kayanya. Nah, di sini pun adalah ketentuan yang harus ada di sebuah negeri, apapun bentuk negeri itu, kita ada orang Islam di situ, kita harus perjuangkan ini. Nah, kemudian ketika Madinah diserang orang-orang lain, maka seluruh agama yang ada, baik Yahudi, Nasrani maupun Sobiin, harus bersama-sama membela nasionalisme Madinah. Coba Pak, ini kan Masya Allah. Dan ini bikinan Nabi Muhammad loh, bukan bikinan Muhammad belakangan ini Pak. Ini Nabi Muhammad. Kekurangan kita adalah di dalam pemahaman daripada Islam, implementasinya sudah punya fikih, sudah punya dakwah, tapi kita sering melupakan sirah nabawiyah di dalam memimpin umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sirah nabawiyah itu juga strategi implementatif yang real dari Rasulullah. Kapan Rasulullah dakwah diam-diam, kapan terang-terangan, kapan mengungsi, kapan hijrah besar-besaran, kapan dia menunggu, dan kapan beliau membalas serangan. Semuanya ini harus kembali di dalam benak kita. Nah, sekarang ini para bapak yang saya muliakan, negeri yang tadi oleh para ulama diputuskan tahun 84 itu supaya diisi, jangan didekonstruksi. Kalau didekonstruksi, ruwet, habis waktu untuk mendekonstruksi, belum lagi mengisinya kembali. Lebih langsung dengan melakukan jurusan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Seperti ada LGBT itu kok saya dengar yang teriak-teriak kok cuman saya, yang lain-lain ini gimana kok enggak teriak-teriak. Itu kan embrio supaya laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, kan gitu maunya Pak Fakir. Kalau perempuan kawin dengan perempuan, saya nggak tahu lah karena saya nggak pernah jadi perempuan. Tapi kalau laki-laki kawin dengan laki-laki, itu mau olahraga atau mau kawin? Digempur saja. Saya juga ditanya pada Pak Hidayat, ini gimana gempur dari segala penjuru yang udkhulu min abwabin mutafarriqah. Jadi jangan menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar sekalipun kita tidak melakukan dekonstruksi di dalam bentuk, tetapi kita harus selalu di dalam isi. Kadang-kadang kita menemui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al hikmatu dholatul mu'min iltaqataha aynama wajadah. Perkara yang hak itu milik orang Islam. Kalau tidak ada di tempat kamu, ada di tetangga, berarti itu milik kamu yang di sana. Ambil kembali. Jangan tetangganya dimaki-maki karena tetangga. Kalau bapak-bapak pergi ke Jepang, pergi ke Taiwan, pergi ke Korea, Masya Allah, perlindungan konsumen,
perlindungan jual beli, kualitas. Nah ini ada saksinya Pak Fakhir, dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau kita ke Taiwan kehilangan koper di bandara, pasti kembali. Karena mengembalikan itu biaya negara, dan tidak mengembalikan adalah kriminal. Loh, bukankah sepotong ini juga Islam? Seperti di Jepang, itu kalau ada toko memalsu kualitas, langsung ditutup, Pak. Jadi wailun lil mutaffifin, itu kok jalan di sana, ndak jalan di sini. Sementara kita, ini kalau beli makanan, keliru terus, Pak. Buah-buahan katanya manis, tapi kecut. Saya beli di Jalan Surabaya, Pak Din, itu lampu. Lampu itu yang kuno, itu harganya mahal. 2,5 juta. Kalau yang baru itu cuma 650. Saya bilang, saya minta kuno, Pak. Oh iya Pak Ji, ini tinggal satu yang kuno. Setelah diberikan saya, ternyata baru kan kelihatan, baru cetakan itu. Loh Pak, ini baru Pak, bukan kuno. Aduh, sampean nih kok rewel. Sampean biarkan saja. Lama-lama kuno sendiri. Mati. Itu namanya sekarang katanya mukidi. Ini lama-lama kuno sendiri. Wah, ini orang belum tahu siapa yang beli ini. Akhirnya saya bayar 650. Loh, takji kurang ini. Ya kurangnya nanti kalau sudah kuno. Itu kira-kira ada di Jepang apa ada di Indonesia kira-kira? Lah terus sepotong ini saja loh ya, bukan la ilaha illallahnya. Yang Islami yang mana? Akhirnya dia sadar, loh Bapak ini dari Sidoarjo, enggak, saya dari Malang. Lu Malang mana? Itu kan ada Pondok Al-Hikam, itu pondok saya. Oh kalau begitu Bapak ini Pak Hasyim Muzadi ya? Kok enggak bilang dari tadi ya? Kan malu saya kalau begini. Jangan begitu, lain kali bilang Pak kalau Bapak ini Pak Hasyim Muzadi. Bagaimana, mudah-mudahan saya ini tidak kualat saya ini. Jadi dia takut Allah apa takut Hasyim Muzadi? Jadi akhirnya saya itu mikir, ini kenapa ya begini? Pak Fakhir kan sebentar lagi menjadi Menteri Luar Negeri, Allahumma. Masa naibul fa'il terus? Lama-lama ini bagaimana ya kok begini? Jadi ternyata setelah kesana kemari, ilmu saya itu ya ilmu keluyuran saja, itu kan ilmu yang berat-berat. Oh kalau begitu, lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Itu ahlal quronya bukan kuronya, Pak. Jadi kita tidak usah bulet perkara kuro, tapi ahlal amanu wattaqau. Fafatahna alaihim. Tapi walakin kazabu, yang kazabu tadi kuronya apa ahlul kuro? Ini bukan tamrinan tapi sudah terang. Sehingga menurut saya yang penting bagaimana kita isi Indonesia. Nah, di saat kita ngisi itu, tantangannya luar biasa, Pak. Terutama setelah tahun 2002, setelah reformasi ini. Seluruh ideologi yang baru-baru masuk, baik di kalangan kaum muslimin, maupun yang dari barat, maupun yang dari timur, semuanya masuk, sementara kita sedang diancam oleh regenerasi yang sudah 100 tahun ini. Indonesia akan ganti penduduk baru. Mereka
anak kita atau anak zamannya. Ini menjadi perhatian kita. Tetapi la tayasu min rohillah,